Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Alia, berasal dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penjelasan mengenai kehidupan dan kematian yang beranggotakan Ahmad Alfiansyah, Syafira Putri Rahmaningrum, Clara Alia, dan Tegar Rovanto. Pengertian atau definisi cara pandang. Pengertian dari cara pandang adalah cara Anda melihat sesuatu, mengartikan sesuatu tersebut menurut pemikiran Anda. Yang kedua, paradigma atau cara pandang adalah cara orang melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran atau kognitif, sikap atau afektif, dan perilaku atau konatif. Paradigma juga dapat diartikan seperangkat asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya disiplin intelektual. Yang kedua, ada pengertian cara pandang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peoples and Bailey, cara pandang seseorang adalah cara manusia mengartikan kenyataan dan peristiwa, termasuk gambaran mengenai diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia sekitar. Yang kedua, menurut Wolff and Middleton, cara pandang menyediakan petunjuk yang menuntun pengikutnya di dunia. Ada yang menarik menurut pengertian Wolff and Middleton ini. Kenapa? Karena ada penggunaan kata menuntun yang menunjukkan bahwa tujuan cara pandang adalah menuntun orang, menolong orang menentukan gambaran dunia ini dan bagaimana mereka berperan dalam dunia tersebut. Dalam pengertian ini, cara pandang merupakan inti dari perilaku manusia karena menjelaskan pandangan tentang realitas dan mengajarkan seseorang untuk melakukan peranan secara efektif. Yang ketiga, ada cara pandang dan budaya. Yang pertama, budaya seringkali diartikan sebagai cara pandang yang dibagi. Menurut beberapa ahli atau banyak ahli setuju bahwa budaya mempengaruhi sebagian besar cara pandang seseorang. Budaya juga seringkali diartikan sebagai cara pandang yang dibagi, seperti yang dikatakan oleh Haviland, Prince, Walrath, and McBride. Cara pandang mewakili sejumlah ide kolektif yang biasanya dibagikan oleh anggota suatu budaya mengenai bentuk akhir dan substansi dari realitas. Ide kolektif ini yang digunakan oleh anggota suatu budaya dalam membentuk, mendiami, dan mengantisipasi dunia sosial. Kraft menyatakan hal yang sama sebagai berikut. Setiap kelompok sosial memiliki cara pandang, sejumlah kepercayaan, dan nilai yang kurang lebih sistematis yang dinilai oleh kelompok tersebut dan mengandung arti dari realitas yang ada. Hubungannya dengan budaya bahkan lebih nyata jika Anda mengingat bahwa budaya adalah suatu proses yang otomatis dan tidak disadari. Demikian juga dengan cara pandang. Pandangan mengenai kematian. 1. Apakah yang merupakan tujuan dari kematian? 2. Apakah ada kehidupan lain setelah kematian? 3. Apakah kita berwujud sama atau berbeda? 4. Apakah penghakiman terakhir? 5. Bagaimanakah kita mempersiapkan kematian? Kehidupan menurut agama Kristen. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Lebih lanjut, dia mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Jika kita ingin mengetahui tujuan yang Allah tetapkan bagi manusia, dan khususnya bagi orang Kristen, kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Pertanyaan pertama, dalam Katekismus Westminster menanyakan apakah tujuan utama atau tertinggi manusia. Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah memuliakan
Allah yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerak hidup orang Kristen. Hal ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus 10:31. Jadi, entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Pandangan kematian menurut agama Kristen. Jawaban Kristen terhadap 5 pertanyaan di slide sebelumnya tidak sederhana, karena begitu banyaknya denominasi dan interpretasi dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka ada banyak penjelasan tentang kehidupan setelah kematian. Ada yang berpegangan kepada Yohanes 11:25-26 sebagai petunjuk dan inspirasi. Akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pandangan menurut agama Kristen. Ayat yang sama juga ditemukan dalam Petrus 3:1-3, yaitu Tuhan menyimpan sesuatu bagimu di surga yang tidak dapat semar atau rusak atau binasa. Perkataan ini mengajak umat Kristen bahwa kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Seperti yang dinyatakan Wilson, Gereja Kristen mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak dapat mati dan setelah ditakdirkan sejak semula untuk hidup kekal dengan Tuhan di surga. Pandangan kehidupan menurut agama Yahudi. Ajaran agama Hindu mengajarkan hidup sebagai manusialah yang menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun demikian, dalam kehidupannya di dunia ini tidak sedikit kesukaran, hambatan-hambatan, serta penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Hal ini tentu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Maka itu, dalam kehidupan manusia, itu tidak hanya ada, tetapi ia selamanya harus membangun eksistensinya. Itu masih harus tetap dibentuk dan diperjuangkan tanpa henti-hentinya. Dengan demikian, maka dalam kehidupannya tidak ada suatu segi kehidupan manusia yang pernah terselesaikan secara tuntas, baik untuk hidup secara individual maupun untuk hidup sosial. Ada sedikit referensi mengenai pandangan mereka tentang kehidupan setelah kematian dalam tulisan tradisional agama Yahudi. Sebenarnya Torah, tulisan penting dalam bangsa, dan Yahudi sama sekali tidak memiliki referensi mengenai kematian. Karena sedikitnya penjelasan mengenai kematian, ada situasi di mana agama Yahudi terdiri atas berbagai kepercayaan. Dari tidak adanya pandangan mengenai kematian sampai pada kebangkitan tubuh dan kekekalan jiwa. Pandangan kematian menurut agama Yahudi. Karena tidak adanya penjelasan mengenai kehidupan setelah kematian, Matius menyatakan bahwa agama Yahudi memiliki sedikit gambaran mengenai kehidupan setelah kematian. Bagi bangsa Yahudi, kematian merupakan proses alami dan tidak dianggap sebagai musuh. Seperti yang dinyatakan oleh Kramer, penulis 2 Samuel 14:2-14 mengatakan, "Kita semua harus mati. Kita seperti air yang jatuh ke tanah, tidak dapat dikumpulkan lagi." Pandangan kematian menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu dapat disimpulkan oleh Narayana dalam satu pernyataan bahwasannya umat Hindu percaya akan kekekalan jiwa dan reinkarnasi, yang artinya walaupun tubuh mati, namun jiwa seseorang tidak memiliki awal dan akhir, namun hanya berpindah ke reinkarnasi yang lain dalam akhir hidupnya. Nah, agama Hindu juga mengajarkan bahwa ketika dimensi fisik seseorang mati, jiwanya terbebas dari tubuh tersebut, seolah-olah tubuh tersebut merupakan jubah yang usang. Oleh karena itu, banyak orang yang cepat dikremasi dalam jubah secepatnya karena agar cepat disemayamkan. Kemudian
Contohnya di India, abu seseorang yang telah dikremasi dapat diambil oleh kerabat ataupun keluarganya, kemudian disebarkan ke sungai yang suci. Nah, sekarang pandangan kematian menurut agama Buddha. Dijelaskan oleh Crum bahwasannya pandangan klasik Buddha terhadap kematian adalah kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan dapat menimbulkan kesedihan. Hanya ketika seseorang berusaha untuk menghindar darinya, bahkan melalui spekulasi mental terhadap kematian atau kekekalan jiwa. Alasannya mengapa Buddha tidak mengenal jiwa? Karena tubuh itu dapat mati. Oleh karena itu, ketika seseorang mati, semua kesadaran dan aktivitas mental juga berakhir. Menurut agama Buddha, kematian merupakan akhir dari fenomena yang bersifat sementara. Umat Buddha melihat kematian sebagai akhir dari bab yang satu dan awal dari bab yang lain. Karena seseorang mungkin terlahir kembali dan begitu seterusnya dalam waktu dan bentuk yang berbeda. Kemudian ada pandangan kehidupan menurut agama Buddha. Agama Buddha mengajarkan agar hidup yang duka ini diproses sedemikian rupa sehingga menjadi suka. Nah, contohnya misalnya ketika saya duduk di tempat yang ber-AC, itu bisa menimbulkan suka bagi saya yang senang dengan udara dingin. Kemudian bisa menimbulkan duka jika di tempat itu ada yang tidak menyukai atau tidak tahan dengan dingin. Nah, inilah yang bisa disebut dengan suka maupun duka karena pikiran. Kemudian kebahagiaan awal di dalam kehidupan ini menurut Dhamma paling tidak mempunyai kecukupan 4 kebutuhan pokok, yaitu pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. 4 kebutuhan pokok ini sudah cukup buat para biku atau biksu dan merupakan ukuran paling rendah di dalam kehidupan menurut Dhamma. Pandangan kehidupan menurut ajaran Konfusius. Pengertian kehidupan dalam ajaran Konfusius sangatlah ditekankan mengenai moralitas yang tinggi selama masih hidup, dengan belajar dan berbuat kebaikan atau kebenaran. Alam menjalani kehidupan, seseorang harus senantiasa mewaspadai gejolak Qi atau komponen dasar dari alam semesta yang mengisi tubuh manusia dan bersirkulasi dengan darah. Pengendalian Qi yang baik dengan cara mentaati sila moralitas dan secara tekun menjaga diri atau bermeditasi akan menghindarkan diri kita dari keinginan untuk melawan alam.